Bener-bener apes nih orang. Ya ini ada salah satu kader perempuan dari PDI Perjuangan. Ya ini ada Bu Ripka Jeptaning ya. Ini yang sok pintar. Ya sampai remehkan program dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Waduh ini sungguh keterlaluan nih Mang. Ya melihat itu tanpa basa-basi Bapak Prabowo Subianto ini kasih paham. Waduh waduh waduh. Ini gimana ini? Yuk kita tonton saja videonya. Nggak ada membaik. Oh, memburu kalau aku lihat. Waduh. Ayo taruhan. Sampai Desember nanti. Taruhan deh mau gua. Taruhan. Teman-teman Torpedo. Ayo. Taruhan sama Tante nih nanti di komen tulis Ini kan taruhannya udah apa. pengalaman. Like komen aja. Apa ini taruhannya? Apa taruhannya sama Tante nih? Ayo. Rumah oke, mobil oke. Ini taruhan apa ini? Iya gimana sih? Besar kapal orang tuh belum tentu enak gitu ya kapalnya. Kelihatannya dari luar kayak kapal tanker yang kuat. Kuman ya apanya itu nakodanya jenderal ya kan, keren. Jenderal. Padahal Waduh. dalamnya kalau Bung Karno dulu kan jangan sampai kereta Marhen dikusiri oleh orang yang bukan Marhen, ya kan? Nggak taunya ini Republik misalnya kereta Marhen yang ngusiri oleh orang yang anti Marhen, kaum Marhennya di gerbong ekonomi diam tidak melawan. Diam aja orang ya, diam. Coba. Ini loh Ripka Jeptaning ini taruhan sama gue ya. Indonesia gak membaik di 2025 katanya. Waduh ini gimana ini? Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu? Aduh. Nggak ada gunanya kan katanya enggak statementnya kecuali ya memberikan makan gratis kita memang itu program pemerintahan Prabowo untuk senang-senang atau tujuannya atau untuk show of force lain, tapi ini kan untuk mengatasi stunting katanya. Nggak tepat, stunting itu 1000 hari kehidupan pertama, yaitu 270 dalam kandungan, 730 di luar kandungan. Artinya dari mulai ibu hamil sampai baduta bayi 2 tahun. Bolehlah moral-moral sampai anak PAUD 5 tahun lah. Kita ini pinter-pinter begini karena perkembangan otak kita sebelum ubun-ubun kita menutup itu di bawah 5 tahun. Setelah itu udah nggak ada gunanya. Paling bikin gemuk, bikin kurus itu aja. Bikin kenceng lari, enggak. Itu tergantung itu. Jadi bagaimana anak SMA, gue liat si Gibran di daerah Kebayoran kasih makan gratis anak SMA di daerah Kebayoran, daerah elit bos itu. Ya kan? Anak SMA-nya bawa minumnya Starbucks. Makan gratisnya 10.000. Lu kan jadi ketahuan. Ya gimana ya Bu, ini butuh waktu lah, butuh waktu untuk menyeluruh ke seluruh Indonesia. Ya gimana ya, maksudnya ya kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Anak-anak itu kalau tidak mau makan bergizi gratis ya nggak apa-apa, biar dimakan yang lebih membutuhkan. Kan banyak juga itu anak, ya tidak semua lah, tidak semua ini bisa makan ya Bu ya. Ini gimana ini? Terus di daerah Tangsel, sekolah swasta nggak usah aku sebut namanya, nggak mau terima. Ini ada yang lebih layak katanya. Ya, Sekolahan itu dipaksa-paksa suruh terima. Masa negara mendowngrade? Nah, ini gimana ini? Masa Indonesia ini mendowngrade? Aduh, ini masnya juga ini loh. Kalau tanya ini nggak pakai gimana ya? Ya bisa jelaskan sendirilah kalian ini. makanya, padahal aku habis dari NTT, Natal PDI Perjuangan tuh, tingkat nasional, yang kena meletus gunung laki-laki tuh. Nah, malah aku tanya, kita ketemu dari Persatuan MUI, dari suster kesusteran, ya kan, pendeta-pendeta sampai sama
pengungsi-pengungsi tuh. Apa udah sampai makan gratis di sini? Malah belum, gimana ini? Jadi gimana ini? Ini punya konsep nggak nih menterinya atau gimana gitu loh. Aduh, aduh, aduh. Kalau cuma nyinyir seperti itu, ini kelihatannya ya mudah banget ya. Ya, sekali lagi ya Bu, ini butuh waktu, bukan langsung bla 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 langsung jadi itu tidak bisa Bu, butuh waktu. Ya, saya percaya Bapak Prabowo Subianto ini bisa mewujudkan itulah. Ini memang kalau nyinyir pinter banget orang-orang ini ya. Artinya stunting ini masih menjadi problem di bangsa kita. Dan ini tentu tidak cukup hanya kemudian diberikan susu pada saat makan siang saja. Karena kita tahu bangsa kita, rakyat kita ini makannya 3 kali Pak Prabowo. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Belum lagi kudapannya. Kudapan pagi, kudapan sore, ada kudapan malam, kan begitu. Nah, kalau hanya sekedar makan siang saja itu mungkin tidak akan cukup. Terutama kalau kemudian untuk mengatasi gizi pada anak-anak yang terkena stunting. Nah. Baik, jadi Bapak, saya kira tahu juga bahwa masalah sekarang ada masalah stunting dan masalah kemiskinan. Masalah stunting akibat dari kemiskinan. Dan kita sekarang akan memberi intervensi gizi langsung ke anaknya. Sekarang saya tanya, ya, bahwa lebih baik kita teruskan keadaan seperti sekarang, tidak dikasih 1 kali makan, walaupun kita tahu idealnya 3 kali makan. Tapi menurut pandangan kita dan pelajaran yang kita ambil dari empiris dari negara-negara lain, minimal kita kasih 1 kali makan. Jadi kalau kebutuhan kalori, kemudian kebutuhan persentase apa itu, protein, karbohidrat, etc. Kurang ideal, ya minimal kita sudah mengurangi kesulitan 1/3. Tetapi kalau nanti kita hitung dengan benar, ya, kalau yang 1 kali makan komponen proteinnya cukup, itu akan sangat membantu. Jadi, dan juga terutama si bapak ibu yang kesulitan penghasilan, dia akan merasa bebannya dikurangi. Ya, ini loh Bapak Prabowo ini kayak membungkam ya nyinyiran dari tadi loh, Bu Ripka Ciptaning tadi loh, soal makan bergizi gratis ini tidak ada gunanya ini loh. Waduh. Apalagi kalau anaknya lebih dari 1. Kalau anaknya lebih dari 2, 3, berarti 3 mulut kita sudah kurangi dari beban dia, Profesor. Sehingga kalau kita lihat banyak pengalaman negara lain, makan siang di sekolah inilah salah satu cara untuk pemerataan, keadilan sosial, mengatasi kurang gizi, menyiapkan SDM ke depan. Mantap. Waduh. Bapak Prabowo cek langsung kondisi warga Bekasi terdampak banjir. Waduh, di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sudah ke sana? Ya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Belum ya. Di Kecamatan Babelan. Ya, hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir. Ini sekolah dasarnya
SDM 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana ya. Jadi gini, kita akan satukan SPG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian bisa kirim ke sekolah-sekolah seperti itu, Pak. Ya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya. Itu Iya, betul. Oke. Jadi sementara ini Pak, di Bekasi itu ada satu yang memang tidak operasional kan, namun kerendam, tapi yang lainnya sih enggak. Nah, ini loh presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini tadi ya menelpon sejumlah pejabat ya saat mengecek langsung kondisi warga yang terdampak banjir di Bekasi. Waduh, ini langsung satset Bapak Prabowo ini langsung telepon ya pejabat terkait ini. Waduh. Dan itu tadi ada sambutan dari masyarakat ini. Waduh, ini ngeri nih, memang Bapak Prabowo Subianto juga dicintai rakyat Indonesia. Wah, begitu pedulinya Bapak Prabowo ya dengan masyarakatnya ini loh. Prabowo makin hebat ya strateginya kalau saya perhatikan. Jadi kemarin Prabowo mengumpulkan semua konglomerat 20 besar lah, bisa dikatakan kumpul. Dan di situ ada Roy Dalio. Ya mungkin teman-teman di sini nggak ada yang tahu siapa itu Roy Dalio. Nah ini kan terkait dengan kemarin ya, sebelumnya ini telah dibentuk BPI Danantara ya, yang dimana BPI Danantara ini ya tentu ingin sekali ya, berharap sekali luar negeri atau asing atau investor dari luar tertarik kepada Danantara sehingga mau memasukkan dana yang besar, investasi yang besar ke dalam Danantara agar bisa dikelola tentunya untuk proyek-proyek kemandirian Indonesia gitu ya. Nah, dengan adanya Roy Dalio apakah mempengaruhi BPI Danantara semakin hebat? Jadi kayak yang namanya Roy Dalio itu ya, kalau di dunia investment itu siapa yang nggak kenal dia gitu. Teman-teman tahu Timothy Ronald ya, yang memang kalau memang ini fakta juga ya, yang memiliki Bitcoin ya, pemain Bitcoin yang terbesar di Indonesia itu kan Timothy Ronald ya saat ini ya. Itu bisa triliunan asetnya dia. Ketika mendengar nama Roy Dalio masuk menjadi penasehat ya nanti di BPI Danantara atau advisor di Danantara, itu angkat tangan dia, karena hanya orang-orang tertentu yang tahu Roy Dalio itu. Dia pengusaha kelas kakap, ilmu aset manajemennya sangat tinggi. Nah saya yakin Roy Dalio akan mengangkat nama BPI Danantara sehingga investor asing segera masuk ke Danantara dan Danantara bisa bergerak sesuai dengan apa yang dituju oleh Prabowo. Waduh, ini loh strategi cerdas, strategi menarik dari Bapak Prabowo untuk investor ini. Waduh, ya semoga apa yang dilakukan Bapak Prabowo ini bisa sukses ya. Ya ini bisa untuk memakmurkan rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Ya semoga Bapak Prabowo dengan Mas Gibran Raka Buming Raka ini bisa ya sehat selalu ya. Ini amin amin amin. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. Waduh, ini apa lagi nih? Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lo malah demo buat
buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media. Awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Ini Indonesia Jilid 2 akan berlangsung katanya. Waduh. Dan tujuannya ingin melengsarkan presiden. Aduh, Bapak Prabowo Subianto sudah jelas-jelas lah ini memberantas korupsi. Seperti ini, koruptor-koruptor ini ditangkap semua, terbongkar semua, mafia-mafia. Waduh, ini kok malah kalian-kalian ini para mahasiswa ini loh, kok bisa-bisanya mau demo, mau melengsarkan Bapak Prabowo Subianto. Waduh, ini kocak bener ya, ini kocak bener kalian-kalian ini. Ya seharusnya kalian ini demo ya tentang perampasan aset lah dan sebagainya itu loh, bukan malah melengsarkan Bapak Prabowo Subianto. Waduh, ini gimana nih loh. Jelas-jelas Bapak Prabowo ya dengan gencarnya ini loh memberantas koruptor, memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Aduh, malah kalian demo, malah kalian mau lengserkan. Ini gimana atau mikir kalian ini loh. Aduh, heran juga gue ini. Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Waduh. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak. Karena akhlak. Budi pekerti. Waduh. Jangan menghina didikan. Jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti. Tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Ingat kata-kata siapa? Saya lupa. John F. Kennedy atau siapa? Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Waduh. Itu aja. Prinsip itu saya pikir bagus. Ya. Namanya partai. Partai itu dari bahasa Inggris part. Part itu sebagian. Negara keseluruhan. Ya. Kesetiaanmu pada bagian-bagian itu harus melebur menjadi kesetiaanmu pada keseluruhan, yaitu negara bangsa. Saya kira itu. Saya kira Bung Karno, ingat Bung Karno itu sampai wafatnya itu nggak berpartai. Sampai wafatnya Bung Karno nggak berpartai. Karena apa? Dia tahu bangsa ini butuh bersatu, sehingga dia melampaui partai-partai. Saya pikir ini yang kurang banyak dicermati kita semua. Bung Karno melampaui kesetiaan pada partai untuk pada negara, dan Bung Karno mengajarkan itu. Saya sebagai merasa jadi murid Bung Karno sejak SD, saya setuju, dan itu yang harus kita jaga. Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Kenapa buzzer begitu nyaman melindungi keluarga ini? Apa prestasinya? Ya ini loh, ini tadi ada Bang Ferry Amsari ya. Pertanyaannya ini yang tak perlu dijawab ya, karena pertanyaannya orang yang buta mata buta telinga seperti inilah. Padahal gimana ya, Bapak Prabowo Subianto saja sampai mengagumi apa yang dikerjakan Bapak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi Bang Ferry Amsari tadi kayak pura-pura buta, pura-pura tidak melihat seperti itulah apa yang sudah dibangun Bapak Jokowi untuk Indonesia ini. Ya pastilah Bang Amsari ini juga merasakan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan Bapak Jokowi. Tapi ya itu tadi loh, ya karena awalnya sudah benci, ya
jadinya ya menyalahkan Bapak Jokowi seperti itu. Heran juga ini gimana toh ya nggak tahu lagi sih, ini sama pembenci ya dari Bapak Jokowi, pembenci Bapak Prabowo Subianto, nggak tahu mereka ini gimana ya mikirnya ini ya. Padahal jelas mereka beliau inilah Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ini benar-benar mencintai ya bangsa Indonesia sepenuh hati seperti itu. Kok masih saja kalian serang, kalian hina? Aduh, ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.